Pernah nggak sih kamu merasa capek banget sama sekolah? Dan ini bukan cuma soal stres biasa ya. Kali ini kita bakal bedah tuntas apa itu burnout akademik dan gimana berdasarkan data, hal ini punya dampak yang nyata banget ke nilai-nilai kita. Coba deh ingat-ingat, pernah merasa benar-benar terkuras tenaganya, atau jadi sinis sama semua tugas, atau yang paling parah, merasa kayaknya, aku nggak becus di sekolah. Kalau kamu pernah ngerasain ini, kamu nggak sendirian kok. Inilah inti dari burnout akademik, dan ini jauh lebih serius daripada sekedar capek abis begadang. Oke, pertama-tama kita lurusin dulu ya. Burnout itu bukan kata lain buat stres. Ini adalah sebuah sindrom psikologis yang spesifik dengan komponen-komponen yang sangat jelas. Nah, ini dia definisi formalnya. Jadi, burnout akademik itu punya 3 pilar utama. Pertama, kelelahan total. Benar-benar capek, lahir batin karena tuntutan belajar. Kedua, sinisme, yaitu munculnya perasaan cuek, gak peduli, atau negatif sama sekolahmu. Dan yang ketiga, ini yang krusial. Perasaan kalau kamu tuh udah gak efektif atau gak kompeten lagi dalam ngerjain tugas-tugas akademik. Oke, jadi seberapa serius sih dampaknya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita nggak cuma lihat satu atau dua penelitian kecil, tapi sebuah analisis data yang raksasa. Yap, 109.396, sebanyak itulah jumlah siswa yang datanya dikumpulin dan dianalisis dalam satu meta-analisis besar untuk ngerti hubungan antara burnout dan nilai. Jadi buktinya kuat banget. Dan kesimpulannya? Sangat jelas. Dari semua data itu, muncul satu pola yang gak bisa dibantah. Semakin tinggi level burnout yang dialami seorang siswa, semakin rendah prestasi akademiknya. Titik. Angka ini negatif 0,24. Ini adalah ukuran korelasinya. Anggap aja ini kayak timbangan. Pas burnout-nya naik, prestasi akademiknya cenderung turun. Dan hubungan ini tuh benar-benar nyata secara statistik di seluruh populasi siswa yang super besar ini. Nah sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Ingat kan 3 komponen burnout yang tadi kita sebut? Kita bakal lihat satu persatu mana yang paling berbahaya. Jadi kita punya 3 gejala utama nih. Kelelahan, yaitu rasa capeknya, sinisme, yaitu rasa cueknya, dan yang terakhir, efikasi berkurang. Atau gampangnya, perasaan udah nggak mampu lagi. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apakah sekedar merasa lelah itu sama buruknya dengan merasa nggak kompeten? Atau jangan-jangan ada satu gejala yang jadi biang kerok utamanya? Dan jawabannya, wah jelas banget. Coba deh lihat perbedaannya di grafik ini. Kelelahan punya dampak negatif ya di minus 0,15. Sinisme ternyata lebih kuat lagi dampaknya di minus 0,24. Tapi coba lihat efikasi berkurang di angka minus 0,39, dampaknya lebih dari 2 kali lipat dari rasa lelah. Inilah dia pembunuh nilai yang sebenarnya. Perasaan kalau kamu nggak cukup baik adalah prediktor paling kuat dari nilai yang jelek. Oke, kita udah tahu apa yang terjadi. Tapi sekarang pertanyaannya kenapa? Apa sih mekanisme di balik angka-angka ini? Yuk kita lihat penjelasannya. Jadi gini, burnout itu bukan cuma perasaan, tapi dia benar-benar mengubah perilaku. Dia menguras energi dan kemauanmu untuk berusaha. Rasa sinis bikin kamu jadi jaga jarak, baik secara mental maupun fisik dari pelajaran dan guru. Dan perasaan gak efektif, itu bikin kamu jadi pengen ngehindarin situasi di mana kamu mungkin bakal gagal. Misalnya ya, jadi bolos kelas atau nunda-nunda tugas. Kutipan dari penelitian ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Saat kamu mulai percaya kalau kamu gak bisa, motivasi kamu buat mencoba pun langsung anjlok. Ini tuh kayak lingkaran setan. Merasa gak mampu, bikin usaha berkurang. Yang akhirnya hasilnya jelek, dan hasil jelek itu makin memperkuat perasaan gak mampu. Terus berputar. Nah, ini ada satu lagi temuan yang menarik banget. Para peneliti juga ngecek apakah dampaknya beda buat laki-laki dan perempuan, atau antara anak SMA dan mahasiswa. Dan jawabannya, ternyata nggak ada perbedaan yang signifikan. Dampak negatif karena burnout ini ternyata universal. Ini bukan masalah gender atau jenjang pendidikan, ini masalah fundamental buat semua pelajar. Dengan semua data ini di tangan, sepertinya kita emang harus mulai mikirin ulang deh cara kita memandang kesejahteraan dan kesuksesan seorang siswa. Biar kebayang skalanya, ayo kita bandingin. Dampak negatif kali burnout ke nilai ternyata lebih besar daripada stres akademik biasa loh. Dan kekuatannya itu sebanding sama faktor-faktor yang udah terkenal banget, kayak prokrastinasi alias suka nunda-nunda, atau bahkan kecemasan pas ujian. Jadi jelas ya, ini bukan masalah sepele.
Ini salah satu penghalang psikologis terbesar buat sukses di sekolah. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu banget kamu ingat dari semua ini dia. Dari semua perasaan yang berhubungan sama burnout, keyakinan bahwa kamu udah nggak kompeten atau nggak efektif lagi, itulah yang paling merusak nilaimu. Ini nunjukin betapa pentingnya menjaga kepercayaan diri akademik kita. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau burnout itu sebegitu merusak dan meluas, apakah solusinya cukup dengan minta setiap siswa buat jadi lebih kuat secara individu? Atau jangan-jangan kita juga perlu melihat sistem pendidikannya sendiri, beban kerjanya, cara penilaiannya, dan budayanya yang mungkin justru jadi sumber masalahnya? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.